dengan apa? Turunnya 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Lalu melalui nubuatan Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31, 32, 33 dikatakan bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Intinya Tuhan tidak lagi menuliskan hukumnya di atas loh batu, tapi di atas loh hati, yaitu batin mereka. Menuliskan Taurat pada batin mereka. Karena apa? Harus ada perjanjian baru. Karena perjanjian yang pertama yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir sudah mereka ingkari. Karena umat Kristen percaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu penggenapan dari nubuatan Yeremia ini. Aku akan menuliskan Tauratku pada batin mereka. Kalau dulu Taurat diberikan kepada Musa melalui 10 perintah Tuhan di loh sebelah kanan tangan kanannya dan loh sebelah tangan kiri Musa menuliskan 10 perintah Tuhan, maka ketika Taurat dituliskan ke batin mereka, ketika hukum dituliskan di batin mereka, simbolnya api-api dari surga memasuki kepala para murid. Itulah Pentakosta Kristen, dan itulah yang melahirkan gereja. Karena itu jelas dikatakan di sana perjanjian baru, dan setiap perjanjian itu disahkan dengan darah. Maka Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Makanya dokumen-dokumen dari murid-murid Yesus, dari para saksi mata, generasi awal gereja yang dipimpin Roh Kudus menjadi kitab suci yang namanya perjanjian baru. Karena perjanjian yang pertama sudah lewat, sudah digenapi, makanya disebut perjanjian lama. Yang disebut perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang sama dengan kitab kita, yaitu Tanakh, Torah, Nivim, Ketuvim. Karena itu jangan kita resah, kita bingung, kita gundah ketika orang mengatakan kami lebih mirip Yahudi ketimbang kalian Kristen. Secara kasat mata mungkin ada beberapa yang mirip Yahudi, yang nggak mirip sangat banyak, bahkan 90% nggak sama. Kitabnya aja nggak sama, ya toh. Contoh kalau kita sudah jelas sekali, kita beda tafsir dengan Yahudi. Yahudi pun mengaku itu. Dokumennya di mana? Ya, Anda membaca Hilkot Tesufot Rambam nomor 149, dikatakan di sana, dan diperbolehkan kamu mengajarkan hukum ini, Taurat ini maksudnya, kepada orang-orang Muslim, karena harapan kita menarik mereka ke ajaran yang benar. Jadi kita di mata orang Yahudi salah tafsir, ya toh? Tapi di mata kita Yahudi belum sampai perjanjian baru, masih sampai di tahap perjanjian lama. Kan nggak apa-apa, tapi yang penting kitabnya sama. Daripada menuduh kitabnya orang palsu, tapi tidak bisa membuktikan di mana yang asli. Benar apa tidak? Coba Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, mana naskahnya? Naskahnya nggak ada. Ya sudah, jangan ngomong nggak ada kalau dibandingkan apanya. Tapi kalau kita berbeda 2000 tahun berpisah, Tauratnya masih sama. Bahkan Samaria 2300 tahun berpisah, Tauratnya juga 5 kitab Musa itu. Tapi kamu diperbolehkan mengajarkan Taurat ini kepada orang-orang Kristen, namun tidak boleh mengajar hukum ini kepada orang-orang Ismailin, orang-orang Muslim. Karena apa? Kalau cocok dengan pandangan mereka, mereka ambil teks itu. Tapi kalau tidak cocok, mereka menuduhnya kitab ini tidak berasal dari Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini Anda baca sendiri, nggak usah jauh-jauh pergi ke Israel. Tulis di Google Hilkot Tesufot Rambam 149, tulis Hebrew English akan muncul, atau Sefania akan muncul. Sefania itu webnya Yahudi. Atau kalau Anda tidak paham bahasa Ibrani, Anda cukup cari aja Hilkot
atau respon saraf 149 akan muncul. Jadi manfaatkan era medsos itu bukan untuk perang yang didasarkan kebencian, menilai orang lain dari ukuran kita yang tidak proporsional, tapi gunakan era yang mudah ini, revolusi industri keempat ini, cek and recheck sumber dan carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan sedang melawat kita, sedang melawat Sumba sekarang ini dan selamanya.